Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Setelah mempelajari bahasa pemrograman Scratch di kelas 7, kali ini kita akan berkenalan dengan pemrograman Blockly. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari kita simak video selengkapnya. Blockly adalah suatu tools yang dapat membantu membuat program sederhana dengan menggunakan blok-blok seperti halnya Scratch. Dengan menggunakan Blockly, proses pengetikan kode program digantikan dengan menggabungkan blok-blok. Pada Blockly, blok-blok yang sudah disusun dapat langsung diterjemahkan ke berbagai bahasa pemrograman seperti JavaScript, PHP, Python, dan lain-lain. Hal inilah yang membedakan antara Blockly dengan Scratch yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Blockly Games dibuat oleh Google, bersifat client-side atau tidak memerlukan dukungan dari server dan open source. Untuk dapat memainkan game yang ada pada Blockly, kamu dapat mengaksesnya di Google dengan alamat sebagai berikut. Caranya, buka Peramban, kemudian pada address bar ketikkan alamat https://blockly.games, kemudian ubah bahasanya ke bahasa Indonesia dan pilih game yang kamu ingin mainkan. Google menyediakan fasilitas untuk membantu para pemula dalam mengenal Blockly, yaitu melalui Blockly Games. Terdapat 8 game yang disediakan oleh Blockly dengan tampilan lingkaran seperti berikut ini. Setiap lingkaran melambangkan sebuah permainan. Dalam permainan-permainan ini, kalian diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan membuat program sederhana. Program dibuat sesuai dengan blok yang disediakan pada setiap game. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap permainan yang disediakan di Blockly Games. Dimulai dari permainan yang pertama yaitu teka-teki. Teka-teki adalah pengenalan singkat tentang bentuk Blockly dan cara potongan-potongan blok saling berkait. Pemain bertugas untuk menghubungkan setiap hewan yang di sini diwakili oleh blok berwarna hijau ke gambar yang sesuai. 2 karakteristik khusus yang dimiliki hewan tersebut dan jumlah kakinya. Setelah selesai, pemain dapat memeriksa kebenaran jawabannya dan melanjutkan ke permainan berikutnya. Yang kedua adalah game labirin. Pada game labirin ini, pemain membuatkan instruksi untuk sprite agar dapat bergerak ke titik tujuan. Merupakan pengantar untuk mengenalkan pengulangan atau looping dan kondisional. Game ini memiliki 10 level dengan tingkat kesulitan yang makin meningkat. Tingkat pertama berfungsi sebagai panduan untuk eksekusi langkah pertama sehingga pemain dapat melanjutkan game secara mandiri. Berikutnya yang ketiga yaitu burung. Game ini akan membawamu belajar kondisional lebih dalam. Pemain diminta untuk menggerakkan burung menuju sarangnya dengan membawa cacing. Game ini juga memiliki 10 level. Game ini dimulai dengan langkah sederhana, tetapi setiap kenaikan level akan lebih menantang daripada level berikutnya. Yang keempat adalah game kura-kura. Game ini menerapkan konsep pengulangan yang makin dalam. Game kura-kura dibagi menjadi 10 level. Makin tinggi levelnya, makin menantang pula kode yang harus disusun. Dalam game ini, pemain diminta untuk membuat program yang dapat menggerakkan sprite sesuai dengan pola yang ada. Game yang kelima adalah film. Game ini akan memperkenalkan pemain pada konsep persamaan matematika. Bahkan, dalam game ini pemain dapat menganimasikan sebuah film dan mempublikasikannya melalui situs media sosial sehingga dapat dilihat dan dinilai oleh pengguna lain. Setiap level menuntut jenis pengetahuan matematika yang tepat seperti bidang kartesian dan persamaan. Game keenam adalah musik. Musik adalah game tentang penggunaan fungsi dalam pemrograman. Dalam game ini, pengguna diminta untuk menggunakan fungsi untuk membuat musik dari not balok yang disediakan. Yang ketujuh ada game kolam pembimbing. Saat memainkan game ini, pemain diminta untuk mengarahkan sprite ke target lalu menembaknya. Game ini memperkenalkan pemrograman kontekstual yang sebenarnya. Di level kedua, pemain akan mulai diminta untuk memasukkan instruksi dalam bentuk teks. Makin tinggi levelnya, maka makin kompleks instruksi yang harus disusun. Game yang ke-8 yaitu game yang terakhir yaitu game kolam. Game ini mirip dengan kolam pembimbing, namun pemain harus memprogram sprite yang memiliki 3 lawan. Pemain dapat menyelesaikan program menggunakan blok kode atau JavaScript. Game ini merupakan tingkatan pemrograman terkompleks dalam Blockly Games.
Itu dia penjelasan materi kita hari ini seputar mengenal Blockly Games. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.